Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Putra Pamungkas. Saya mahasiswa psikologi semester 6 di Universitas Islam 45 Bekasi. Tujuan saya membuat video ini untuk mendapatkan nilai ujian tengah semester mata kuliah psikologi Islam dengan dosen Bapak Fadil. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasannya. Yang pertama, pertanyaannya yaitu, apa sih perbedaannya antara psikologi umum dengan psikologi Islam? Kalau misalkan psikologi umum atau bisa disebut dengan psikologi barat, menurut Robert H. Towles, psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, gejala manusia, apapun yang berhubungan dengan manusia yang bisa dilihat oleh mata kita. Nah, itu menurut Robert. Nah, kesimpulan psikologi umum itu jadi ilmu yang mengkaji tentang jiwa atau kejiwaan yang berada di belakang atau abstrak. Maka dari itu, untuk mempelajari kehidupan kejiwaan manusia hanya mungkin dilihat dari gejala-gejalanya yang tampak saja gitu. Yaitu pada sikap, tingkah, dan juga perilaku-perilakunya yang ditampilkan oleh orang lain. Sehingga kita bisa menyimpulkan seperti itu. Oh, kalau misalkan orang ini seperti ini, kayak gitu. Nah, itu menurut psikologi umum. Kemudian selanjutnya perbedaan psikologi Islam itu, karena psikologi Islam ini dia itu kontemporer kayak gitu, yang bersifat modern, yang di dalamnya itu terdapat wawasan atau ilmu gitu. Jadi kenapa ada psikologi Islam ini? Karena awalnya itu ada suatu konsep psikologi barat, maka muncullah psikologi Islam. Nah, menurut psikologi Islam ini, konsep-konsep dari psikologi barat ini tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, kayak gitu. Kemudian, keberadaan psikologi Islam ini salah satunya juga karena adanya rasa tidak puas terhadap mazhab psikologi kontemporer sebelumnya, yaitu aliran-aliran dari psikologi barat yang terdiri dari psikoanalisa, habis itu humanistik, habis itu behavior. Nah, gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau misalkan dilihat psikologi umum itu kan kita sudah tahu ya, kita sudah bisa menyimpulkan. Nah, jadi kalau psikologi Islam ini dia muncul karena menurut si tokoh-tokoh Islam ada faedah-faedah atau ada konsep yang tidak sesuai di ajaran agama kita, yaitu Islam. Maka dari itu psikologi Islam hadir untuk bukan menyimpulkan, tapi untuk memodernisasi gitu dengan ajaran-ajaran yang ada di Islam tersebut, seperti itu. Jadi itu poin yang pertama yang sudah saya jawab, perbedaan antara psikologi Islam dengan psikologi umum. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu apa bedanya konsep nafs dalam psikologi Islam dengan konsep self yang ada di psikologi secara umum. Oke, saya langsung aja menjawab poin kedua. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih nafs, karena banyak dari kita yang tidak mengetahui makna atau arti dari nafs tersebut. Nafs, khususnya di dalam Al-Quran, memiliki berbagai pengertian dan makna-makna yang terkandungnya. Al-Quran tidak hanya sekali menyebutkan kata nafs, namun berkali-kali dalam berbagai surat yang ada di Al-Quran.
Sehingga kita tidak heran jika nafs ini memiliki berbagai makna. Karena banyak sekali berbagai macam pengertian, banyak juga makna-makna dari nafs itu sendiri. Yang pertama, nafs adalah keseluruhan diri dari individu seseorang, yaitu berkaitan dengan kelemahan dan kesempurnaan dari manusia itu sendiri. Yang kedua, nafs adalah jiwa, yaitu di sini lebih dipahami dengan kata-kata motivasi, khususnya motivasi intrinsik, karena jiwa merupakan hal-hal yang bersifat batiniah, yang mendorong seseorang untuk berperilaku dan untuk melakukan suatu atau tindakan-tindakan. Kemudian yang ketiga, nafs adalah sebuah wadah dari segala gagasan dan kemauan manusia dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar. Jadi jiwa, nafs di sini disebutkan kata jiwa. Jadi jiwa manusia itu banyak banget di dalamnya itu kadang kita melakukan suatu tindakan itu seringkali kan, apakah kita sadar melakukan itu, apakah kita tidak sadar melakukan itu. Nah, itu disebut dengan nafs sebagai jiwa. Kayak gitu. Itu poin perbedaan nafs. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep self dalam psikologi umum. Konsep self ini bisa juga disebut dengan konsep diri atau self concept. Jadi self concept ini merupakan bagaimana kita diri sendiri sebagai seorang individu mempersiapkan tingkah laku, kemampuan maupun karakteristik dari diri kita sendiri. Intinya gini, self concept adalah gambaran siapakah kita berdasarkan penglihatan dari kita sendiri. Kita ambil contoh. Ketika kamu punya anggapan, saya adalah teman yang baik, berarti kamu atau orang itu punya pandangan atau self concept yang ada di pikirannya bahwa kamu adalah teman yang baik. Artinya bahwa saya ini benar-benar teman yang baik menurut orang tersebut gitu. Jadi inti dari pertanyaan nomor 2, apa bedanya konsep nafs dengan konsep self? Kalau misalkan konsep nafs itu banyak sekali penafsiran-penafsirannya, sehingga kita harus bisa lebih cerdas untuk memilah-memilih. Kalau konsep self diri itu intinya bagaimana diri kita menstigma orang tersebut, maka hasilnya tersebut, kayak gitu, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang terakhir pertanyaannya yaitu hikmah apa saja yang dapat diambil selama kita Ramadan 2 tahun kebelakangan ini, dan juga selama kita sholat Idul Fitri. Karena yang kita ketahui selama ini atau corona ini sudah menghampiri kita hampir lebih dari setahun kayak gitu. Jadi saya ingin sharing-sharing aja tentang pengalaman saya, hari raya saya itu selama masa pandemi. Oke, jadi kalau misalkan ditanya selama Ramadan ini di masa pandemi bagaimana sih ibadah saya, apakah ibadah saya ini semakin membaik atau semakin memburuk kayak gitu. Oke, saya langsung menjelaskannya. Jadi gini, kalau menurut saya atau diri saya pribadi yang sudah menjalankan ibadah Ramadan di masa pandemi ini, kalau saya sendiri itu menjalankan ibadah Ramadan, menurut saya semakin menurun gitu. Kuantitas dan kualitas saya selama menjalani masa-masa bulan suci itu puasa, sholat tarawih,
itu kayak mengalami penurunan yang beda dari tahun-tahun sebelumnya, sebelum masa pandemi kayak gitu. Kenapa sih bisa menurun? Karena menurut saya pribadi yang saya alami, eh, apa ya, kayak misalkan sholat tarawih ya, sholat tarawih. Saya jarang sekali melakukan sholat tarawih berjamaah atau di masjid kayak gitu. Karena kenapa? Karena saya pribadi pun tidak mau yang namanya apa ya, mendatangi kerumunan-kerumunan, kemudian walaupun mungkin di masjid tersebut sudah menerapkan protokol kesehatan, tapi untuk mencegah diri saya sendiri terkena dari orang lain dan orang lain terkena dari saya, maka saya tidak memilih untuk sholat berjamaah di masjid kayak gitu. Nah, kenapa? Padahal kan bisa sholat tarawih padahal kan bisa sholat tarawih di rumah kayak gitu. Memang bisa sholat tarawih di rumah berjamaah. Saya pun melakukannya di rumah. Cuma saya bisa bilang ibadah saya menurun karena saya tidak bisa melakukannya di masjid kayak gitu. Makanya saya bilang menurun itu ya seperti itu. Biasanya tahun-tahun sebelum corona ya memang saya ibadah itu selalu di masjid kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu sholat Idul Fitri kayak gitu. Sholat Idul Fitri juga apa ya, sedih banget sih sebenarnya karena kita udah hampir 1 tahun lebih Idul Fitri kayak gini, nggak bisa halal bihalal ke saudara-saudara kita di kampung, nggak bisa ketemu sanak saudara, nggak bisa dapat THR, kayak karena kita sudah besar kayak gitu. Nah, makanya apa ya? Makanya menurut saya sedih karena kita nggak bisa kumpul-kumpul gitu. Kayak misalkan biasanya kita habis sholat id itu bercengkrama ke rumah tetangga-tetangga, tapi sekarang itu kita membatasi diri untuk tidak berkerumun, untuk tidak cipika-cipiki, untuk tidak salam-salaman. Cuma bisa melalui virtual, melalui Zoom atau Google Meet dari jarak jauh untuk mencegah virus corona. Jadi itu saja pengalaman saya terkait sholat, terkait bulan Ramadan, entah itu sholat tarawih, sholat id selama masa pandemi. Harapan saya semoga tahun ini kita menjalani Ramadan di masa pandemi yang terakhir. Semoga kedepannya untuk tahun depan corona ini cepat hilang dari bumi ini supaya kita bisa kembali menjalani aktivitas-aktivitas seperti semula. Sekian dari saya, penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.